Jadi baru-baru ini Kementerian Pendidikan mengadakan rapat kerja bersama dengan Komite 3 di DPD RI. Ini dokumentasi-dokumentasi Bapak Ibu di mana ada proses penandatanganan kesepahaman ya antara pihak DPD dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ini kami kutip langsung dari media sosial resmi Kementerian Pendidikan ya. Seperti ini isinya. Mendikdasmen Abdul Mukti memaparkan sejumlah perubahan mendasar sistem penerimaan murid baru. Ya, ada beberapa poin, salah satunya penerimaan murid baru. Kemudian kita fokus pada poin yang mengarah pada kesejahteraan guru adalah di sini. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, selain memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, di sini ada redaksi kalimat memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien. Dan ini dijelaskan lebih detail dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan langsung. Dalam siaran pers ini Bapak Ibu, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan nomor 49 ya. Di sini disebutkan bahwa kami fokus pada topik di mana poinnya adalah apakah Menteri Keuangan sudah setuju. Nah, di sini Bapak Ibu, mekanisme baru dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung di mana tunjangan profesi akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah daerah ya. Jadi tidak melalui daerah lagi, langsung ke rekening guru. Hal langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh tepat waktu. Secara penuh dan tepat waktu. Nah, ini barangkali untuk mengambil langkah taktis ya. Karena di daerah kan selama ini ada beberapa daerah yang tidak full penyaluran tunjangan profesi tahun berjalan. Dibayarkan tapi di carry over ke tahun berikutnya, seperti itu. Ada juga daerah yang lambat dalam mencairkan tunjangan profesi. Nah, ini yang diantisipasi dan diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan melalui skema transfer langsung. Nanti tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Yang menariknya Bapak Ibu, di sini sudah ada keterangan dari Pak Menteri. Kami dalam proses untuk tunjangan guru ini dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui. Nah, Menteri Keuangan sudah menyetujui. Kan selama ini beritanya beredar itu adalah Menteri Pendidikan mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Masih sifatnya usulan. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada respon, sudah ada jawaban bagus ya dari Kementerian Keuangan dalam hal ini menyetujui. Sudah diketok palu. Nah, sekarang tinggal verifikasi datanya. Inilah barangkali di berbagai daerah itu diminta nomor rekening para guru ya, pembaharuan, peremajaan rekening untuk memastikan nomor rekeningnya cocok dan valid untuk dikirim ke pusat untuk penyaluran tunjangan profesi. Kita lihat nanti di triwulan 1, Bapak Ibu. Nah, jadi secara umum dalam siaran pers ini Kementerian Pendidikan itu menyampaikan dua hal. Yang pertama, skema baru untuk penyaluran tunjangan profesi tidak lagi melalui daerah tapi transfer langsung ke rekening guru yang kita bahas tadi. Yang kedua adalah bantuan untuk guru honorer nih. Selama ini kan yang dapat bantuan atau tunjangan dari pusat itu pertama kan guru sertifikasi, oke dapat tunjangan profesi ASN ya. Kemudian guru ASN yang non sertifikasi itu dapat tamsil. Kemudian guru non ASN yang sertifikasi, oke dapat tunjangan profesi sertifikasi. Kemudian guru non ASN yang belum sertifikasi itu kan sama sekali tidak ada bantuan dari pusat nih untuk kategori Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini yang akan didata oleh Kementerian Pendidikan melalui BPS. Nanti data-datanya itu ya untuk non ASN honorer yang belum sertifikasi akan mendapatkan bantuan antara 300.000 sampai 500.000 per bulan bagi guru honorer per bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat 500 per bulan, maka itu kan cukup membantu tentunya meskipun relatif berbagai perspektif, ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. At least setidaknya ini sudah ada sentuhan nih, sudah ada intervensi dari pemerintah
berupa bantuan untuk honorer yang belum sertifikasi. Karena ini kan cukup banyak juga di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, adapun besaran 300 sampai 500 ini dalam siaran pers ini belum ada detail teknisnya. Kan pasti kita bertanya nih, kenapa ada yang 300, kenapa ada yang 500? Siapa yang dapat 300, siapa yang dapat 500? Nanti kita akan lihat update-nya dari teknis kebijakan ini. Nanti tanggal 6 Februari, Bapak Ibu besok ya, Kementerian Pendidikan itu akan memverifikasi dan memvalidasi dengan BPS untuk transfer langsung kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu juknisnya. Perkiraan kami akan ada juknis baru di tahun 2025 ini terkait penyaluran tunjangan profesi guru 2025, karena kalau masih memakai juknis lama itu kan skema penyalurannya masih melalui daerah tuh. Otomatis karena ada perubahan kebijakan ini akan disusul dengan juknis baru nih. Kami akan telusuri nih kalau sudah ada juknisnya dan kami akan update informasinya kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk kita ketahui bersama seperti itu. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita jumpa di video berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kami simpulkan isi dari video ini adalah intinya terkait kebijakan dari Kementerian Pendidikan untuk mengubah skema penyaluran tunjangan profesi guru, di mana 2025 ini penyalurannya akan dipersingkat. Jadi jalur tol dari pusat langsung ke Kementerian Pendidikan, tidak transit lagi di daerah seperti itu. Nah, ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu beritanya adalah statusnya diusulkan ke Kementerian Keuangan, per hari ini statusnya sudah berubah menjadi disetujui. Jadi dari Kementerian Keuangan sudah oke, artinya tinggal dijalankan regulasi ini. Kementerian Pendidikan sedang memverifikasi data, termasuk dalam hal ini rekening para guru tentunya, dan berbagai data-data lainnya. Nah, sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, selain Ibu Menteri Keuangan sudah ACC terkait kebijakan transfer langsung tunjangan profesi guru tahun 2025, dalam siaran pers tadi juga termuat adanya program bantuan pemerintah nih untuk guru-guru honorer yang belum sertifikasi. Besarannya itu antara 300 sampai 500 ribu. Tapi dalam siaran pers ini tidak dicantumkan secara detail kategori penerima. Dalam hal ini maksudnya siapa yang dapat 300, siapa yang dapat 500, karena tertuang di sana 300 sampai 500. Kami akan cari infonya, kami akan sampaikan Bapak Ibu di video-video berikutnya terkait kebijakan bantuan pemerintah untuk guru honorer yang belum sertifikasi. Kita jumpa di video berikutnya Bapak Ibu, kita sharing diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.